Halo mahasiswa-mahasiswiku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Radio Polri. Radio ini berada di Divisi Humas Mabes Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, kita ingin tahu nih, yang kita pelajari dahulu tentang produksi radio ini seperti apa. Nah, kebetulan kita berada di Radio Polri, ini masuk kategori radio news. Yang kita harus ketahui bahwa sebelum bersiaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahan yang sudah diperoleh reporter, kemudian koordinator liputan yang sudah mengarahkan para reporternya, kita olah di sini. Ya, di sini ada produser, ada penulis naskah. Nah, ini adalah meja penulis naskah. Nah, ini namanya Mbak Vero, dia sedang menulis naskah dan mengedit bahan atau informasi yang sudah disampaikan oleh reporter. Kemudian nanti akan ada preview dari pihak eksekutif produser, kemudian itu namanya Yayan, kemudian ada produser juga, penulis naskah yang lain juga, editor juga ada di ini. Nanti para penulis naskah ini menyetorkan naskahnya ke produser. Setelah itu baru diolah oleh produser, kemudian disetujui oleh eksekutif produser dan juga pimpinan redaksi. Iya, ini dia produsernya, ya, Andika. Setelah selesai di Andika nanti diserahkan ke eksekutif produser Mas Yayan tadi. Setelah Mas Yayan baru melalui ke pimpinan redaksi namanya Ibu Rahma. Nah, prosesnya panjang. Di sini kita harus take VO dan ini adalah orang-orang audioman yang akan mengedit suara-suara yang dikirim oleh wartawan kita atau reporter kita, kontributor kita, diolah. Kemudian nanti kita take VO di sini di ruangan yang sama. Nah, ini ruangan take VO-nya. Ya kan, ini ruangan take VO-nya. Nanti akan diedit sama mas-mas yang berdua itu tadi, diolah sebelum akhirnya disajikan atau diputar atau ditayangkan di radio. Baru deh kita ke penyiarnya. Nah, di sini penyiarnya. Jadi nggak bisa sembarang asal disampaikan di udara atau disiarkan begitu saja tanpa harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan memang butuh proses panjang sebelum menuju ke udara. Jadi begitu memang prosesnya panjang dan tidak segampang apa yang kita bayangkan bahwa setiap berita yang disampaikan di radio itu langsung bisa kita bacakan saat itu juga. Karena ini berbeda dengan breaking news. Kalau breaking news kita dari lokasi kejadian langsung disiarkan di udara, itu bisa. Atau penyiarnya membacakan informasi terkait breaking news tersebut langsung kepada pendengar, itu bisa. Karena itu dadakan. Jadi kalau ada breaking news umpama gempa, mendapatkan informasi dari BMKG, itu kan berupa tulisan dari BMKG, langsung bisa kita bacakan saat itu juga. Atau breaking news dari Istana Kepresidenan, kita bisa live langsung di sana. Dari Mabes Polri, kita bisa langsung live di sana karena ada wartawannya atau reporter kita ada di sana, seperti itu. Dan memang kenapa harus ada penulis naskah? Karena apa yang dibacakan oleh penyiar itu tidak boleh sembarangan dan memang harus sesuai dengan bahasa atau ejahan yang disempurnakan. Kemudian juga bahasa-bahasa jurnalistik, kaedah-kaedahnya juga harus dipakai. Kemudian juga tidak tendensius, itu sebabnya harus ada editor. Kemudian harus ke pihak eksekutif produser, kemudian sampai ke pimpinan redaksi, sampai disetujui, disepakati, baru bisa diolah di produksi siaran voice over atau studio rekaman tadi, atau studio VO atau voice over. Tadi ada audioman yang siap mengedit semua informasi yang sudah dibacakan oleh talent VO-nya sebelum mengudara di radio. Talent VO-nya itu bisa siapa saja, bisa reporternya langsung, bisa penyiarnya yang sedang tidak mengudara. Jadi gantian, ketika penyiarnya tidak mengudara, maka dia yang take voice over, kemudian dibacakan oleh penyiar atau disampaikan oleh penyiar yang sedang mengudara. Sebaliknya seperti itu. Nah, di sini setelah mengudara, setiap radio tuh beda-beda ya. Ada radio mempunyai operator sendiri,
kemudian diputar oleh operatornya, kemudian penyiarnya tinggal membaca dan operator tinggal play seperti itu. Nah, sekali lagi perbedaannya dengan breaking news adalah informasinya baru kita dapat, langsung kita olah dan langsung kita siarkan saat itu juga ke halayak publik. Karena kita memang menyampaikan secara langsung jika memang itu laporan live ataupun breaking news. Kalau breaking news, semua laporan yang disampaikan oleh reporter harus diberhentikan saat itu juga, kita prioritaskan breaking news seperti itu ya. Breaking news itu bisa seperti gempa, tsunami, kemudian tanah longsor, kemudian kecelakaan beruntun juga bisa, kemudian mohon maaf aksi terorisme, kemudian juga ada penyampaian langsung dari presiden yang berkaitan dengan keadaan genting seperti itu, sidang-sidang tahunan di DPR MPR, sidang laporan akhir tahun presiden dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga yang masuk kategori breaking news adalah upacara bendera 17 Agustus 1945. Ada beberapa hal sih yang bisa dijadikan breaking news begitu ya. Sidang tokoh tertentu yang menjadi sorotan saat itu, yang sedang terkait kasus korupsi kah, terorisme kah, dan lain sebagainya. Intinya persidangan extraordinary crime itu bisa juga masuk breaking news seperti itu. Demikian mahasiswa-mahasiswiku sekalian, jika memang ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, silakan bisa menghubungi saya Japri ke WhatsApp. Nah, video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengolah berita sesimpel mungkin dengan insert yang kita ambil dari akun YouTube seperti itu insertnya, untuk bahan ajar saja ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Salam sehat selalu.